Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran kinerja dan value of money. Seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, pengukuran kinerja bisa dibagi menjadi dua, yaitu finansial dan non-finansial. Jika finansial, seperti yang kita sudah ketahui, mungkin sangat mudah karena kita perlu hanya mengetahui berapa anggaran yang telah ditentukan, kemudian dibandingkan dengan realisasi. Apakah terjadi selisih kurang atau lebih? Kinerja yang baik berarti realisasi tidak melebihi dari anggaran telah ditetapkan. Kemudian ada yang namanya kinerja didasarkan pada aspek non-finansial, yaitu perspektif kepuasan pelanggan. Berarti kaitannya dengan masyarakat, apakah puas dengan pelayanan publik yang diberikan. Kemudian perspektif efisiensi proses internal. Jadi selama dalam penyediaan informasi, penyediaan layanan, juga harus ditelaah apakah prosesnya sudah efisien, sudah tepat atau belum. Jadi hal ini menjadi sebuah acuan kinerja di dalam sektor publik. Yang terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Seperti yang kita ketahui, seiring dengan kemajuan teknologi, sektor publik juga harus dapat menyesuaikan. Seperti sekarang serba semua elektronik, berarti juga acuannya tidak hanya dari segi non elektronik, tetapi juga teknologi juga harus diperhatikan. Indikator kinerja. Jadi, untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan untuk dapat diketahui tingkatan capaian kinerja indikator kinerja tersebut, kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja seperti yang kita bahas terhadap aspek finansial. Kemudian indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator atau KPI. Yang terakhir adalah faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit organisasi. Area ini merekspresikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Jadi, baik finansial atau non-finansial, aspeknya juga harus dibagi lagi di dalamnya, disesuaikan dengan kondisi yang ada di sektor publik. Indikator kinerja selanjutnya adalah kita bisa lihat ada 5 dari berdasarkan sub-sub dari baik itu finansial maupun aspek non finansial. Kalau di sini mungkin lebih ke arah aspek non finansial seperti biaya pelayanan. Mungkin nggak ada biaya pelayanan lebih atas suatu tindakan atau pelayanan. Jadi kita harus evaluasi apakah biaya tersebut memang relevan atau tidak. Kemudian cakupan pelayanan. Sudah cukupkah pelayanan yang dilakukan dalam hal ini untuk melayani masyarakat? Serta penggunaan atau utilization. Penggunaan juga sangat penting karena ini kaitannya dengan biaya. Karena Indonesia harus berdasarkan pada APBN atau APBD yang dibentuk. Jadi penggunaan dana tidak boleh melebihi dari APBN dan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian seperti yang dibahas sebelumnya bahwa kepuasan ini menjadi hal yang paling penting karena fungsi dari sektor publik adalah untuk melayani masyarakat. Yang terakhir adalah kualitas dan standar pelayanan atau quality and standard. Jadi tidak hanya berdasarkan standar yang ditetapkan aja, kalau bisa di atas dari standar yang telah ditetapkan sebelumnya, karena kita harus memperbaiki setiap langkah-langkah step-step yang ada dalam tahap pelayanan. Dan langkah-langkah pengukuran value of money. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama pengukuran ekonomi, pengukuran efisiensi, pengukuran efektivitas, dan pengukuran outcome. Jadi pengukuran ekonomi itu sebenarnya hanya berdasarkan mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Jadi cuman masukan aja, input yang digunakan itu yang menjadi tolak ukur. Sementara terkait dengan efisiensi lebih ke arah bagaimana output dan input. Jadi harus balance antara output dan input. Maka kita dapat melihat apakah value of money itu efisien atau tidak. Sementara kemudian pengukuran efektivitas adalah lebih ke arah bagaimana capaian dari tujuan. Jadi apabila capaian sudah berhasil walaupun biayanya melebihi, ya tidak masalah.
Yang terakhir adalah outcome. Outcome itu berbeda dengan income. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampak. Jadi outcome ini tidak hanya pada hasil, tetapi juga pada dampak pada masyarakat. Jadi ketika anggaran itu memang surplus, apakah dampaknya positif bagi masyarakat? Jadi jangan mentang-mentang surplus, tapi masyarakat tidak puas. Yang penting irit atau apa, biaya tidak keluar. Ini juga menjadi masalah. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.